Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita masih berada di playlist Belajar Jago. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat virtual environment. Kenapa kita perlu virtual environment? Nah, kita lihat ke presentasinya. Virtual environment. Pengertian virtual environment itu sendiri merupakan lingkungan kerja tambahan yang terisolasi atau terpisah dari global environment maupun environment yang lain, teman-teman. Jadi si virtual environment ini dia terpisah dari global environment. Global environment itu merupakan OS environment kita, teman-teman. OS environment itu maksudnya waktu pertama kita menginstal Python-nya kan akan lengket atau menempel di OS kita, teman-teman. Jadi nanti kalau kita buka CMD-nya, terus ketikkan Python, itu akan masuk pertama kali ke global environment atau OS environment, teman-teman. Nanti kita lihat ya, gimana itu sebenarnya. Sekarang ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, pertama kita install Python itu kan masuknya ke global environment ini. Global environment itu merupakan sistem operasi environment atau OS environment, teman-teman. Nah, ini yang biru ini kita anggap semuanya adalah OS kita atau sistem operasi, baik itu Windows maupun Ubuntu, teman-teman. Nah, ini semua yang biru ini kita anggap sebagai global environment, teman-teman ya. Jadi di sini Python yang kita install pertama kali akan masuk ke sini. Ini berada di global environment ini. Nah, kemudian di dalam global environment ini kita bisa lagi membuat beberapa atau banyak environment, teman-teman. Ini ada contohnya environment 1, kita namakan virtual env1, virtual env2, virtual env3 dan seterusnya, teman-teman. Kita bisa buat sebanyak yang kita mau. Nah, tujuannya ini apa sih? Nah, kita lihat lagi ya. Kita akan lihat kenapa kita perlu virtual environment. Oke. Di sini kenapa butuh virtual environment? Nah, yang biru ini masih kita anggap sebagai global environment, teman-teman ya. Kita di sini install 3 virtual environment. Virtual environment 1, virtual environment 2, dan virtual environment 3. Nah, ini kita klik dulu. Di sini di virtual environment 1, kita fokus ke virtual environment 1. Di sini ada terinstall Repodlab versi 1.21 dan Django 2.2. Nah, ini kita pakai contohnya kita membuat satu aplikasi dengan menggunakan Django versi 2.2 dan Repodlab-nya adalah 1.21. Nah, jadi aplikasi satu ini dia pakai Django 2.2. Terus pertanyaannya kenapa kita tidak install aja Django-nya di global environment ini? Kan bisa juga. Ya, benar teman-teman, itu bisa. Cuman nanti pas kita kita pengen buat project lain, kita namakan contohnya di aplikasi 2 ini dengan versi Django yang berbeda. Makanya kalau terus bisa nggak kita install versi 3 ini di global environment? Tidak bisa teman-teman, tapi Django versi yang pertama tadi yang kita install di global environment, dia akan replace, maksudnya tergantikan dengan 3.0 ini, sehingga aplikasi kita yang pertama tidak sesuai lagi dengan aplikasi kita yang pertama tadi kan menggunakan Django versi 2 tuh. Nah, ketika kita install di environment yang sama, yaitu di global environment itu dengan Django yang terbaru, maka yang versi yang pertama tadi, yang versi 2 tadi bakal replace dengan yang ini, sehingga aplikasi yang pertama tidak akan berjalan dengan baik lagi, teman-teman.
Itu makanya kita perlu menggunakan atau memakai atau menginstal ini si virtual environment ini. Jadi per aplikasi itu kita gunakan virtual environment dia sendiri, teman-teman. Oke, jadi yang si aplikasi ini akan berada di virtual environment 1, aplikasi 2, virtual environment 2, aplikasi 3, virtual environment 3. Jadi kesimpulannya di sini, teman-teman, kita menggunakan, contohnya nih, kita menggunakan library yang sama atau framework yang sama tapi versi yang berbeda. Itulah kenapa kita perlu virtual environment, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana mengaplikasinya atau membuatnya di laptop kita, teman-teman, atau di global environment kita. Nih, kita masuk ke cmd command prompt cmd. Di sini saya memastikan teman-teman sudah menginstal Python ya. Untuk melihatnya kita bisa ketikkan Python. Kalau sudah terinstall, otomatis sudah masuk ke si kerjanya si Python ini, teman-teman. Oke, kita keluar, Ctrl C, Enter. Kita bersihkan. Untuk melihat versi Python kita bisa ketikkan seperti ini, teman-teman ya. Jadi saya sekarang menginstal versi 3.9.1. Oke, kita sekarang mau membuat virtual environment ya. Tapi sebelum kita buat, saya menjelaskan ketika kita di sini, ini merupakan global environment, teman-teman. Yang saya jelaskan tadi, global environment atau OS environment. Yang ini, teman-teman. Ini global environment. Kalau kita pertama buka cmd terus langsung Python, ini namanya global environment. Kita keluar dulu, kita pilih list, kita mau lihat library yang ada di dalam global environment-nya, teman-teman. Nah, ini dia. Di sini saya kebetulan sudah install Django 2. Nah, ketika saya mau install Django, ketika saya ada aplikasi yang lain dengan menggunakan Django 3, bahkan saya perlu menginstal yang Django 3 juga, teman-teman ya. Contohnya install Django 3.1 contohnya, teman-teman. Kalau misalnya saya install seperti ini, saya install Django dengan environment yang sama di global environment ini otomatis akan tergantikan dengan ini, teman-teman. Otomatis aplikasi kita yang pertama yang menggunakan Django 2.2 ini akan terganggu atau dia tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Itu makanya kita perlu virtual environment. Oke, cara membuatnya kita coba lihat dokumentasinya Python ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya terpisah dari Django, cuman karena kita bekerja di Python, maka kita ke dokumentasinya Python ini, teman-teman. Oke, di sini ada namanya creating virtual environment. Tapi sebelum ke sini, kita menuju ke sini, teman-teman bisa ketikkan langsung di Google Python documentation. Ini dokumentasi resminya. Ini kita lihat menuju tutorial, cari Ctrl F env. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini perkenalannya tadi setidaknya saya sudah jelaskan kurang lebihnya. Nah, di sini kita masuk ke creating virtual environment. Nah, di sini dia kasih tahu ini, teman-teman. Saya menjelaskan dulu sebelum versi yang terbaru ini Python, untuk membuat virtual environment, kalau saya nggak salah kita perlu menginstal namanya virtual env. Seperti ini, teman-teman, virtual env. Ini kalau nggak salah di versi lama kita Python versi lama perlu menginstal ini dulu sebelum kita bisa membuat virtual environment. Tapi di sini dibilang kita tidak perlu lagi menginstal virtual environment ini terpisah, karena di versi terbaru
VNV itu sudah sepaket dengan waktu pertama kita menginstal Python, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung masuk seperti ini. Kita coba ya teman-teman, langsung ketikkan Python 3 min env tutorial env ini nama dari virtual environment kita teman-teman. Kita terserah mau buat apa itu namanya. Contoh saya mau buat nih my env, contohnya teman-teman ya, my env. Oke, kita enter. Oke teman-teman, di sini ada error ya, seperti ini kita lihat, Python was not found. Oke, ini karena di tempat saya tidak available dengan Python 3 ini. Saya langsung ketikkan Python min env my env. Nah, my virtual env lah teman-teman ya. My env juga nggak apa-apa. Di sini nanti, oke ini saya hapus dulu. Kita lihat dulu direkturnya ini teman-teman, C users asus. Kita buka di Explorer-nya, Windows Explorer-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di Windows Explorer-nya itu belum ada folder namanya myenv. Nah, ketika kita jalankan yang ini perintah Python min env myenv, nanti di sebelah kiri ini akan terbuat satu atau tercreate satu folder dengan nama myenv, yang mana itu adalah virtual environment kita yang baru. Nah, ini saya coba jalankan ya. Yang di cmd ini saya coba enter. Nah, seperti kita lihat di sini dia sudah bertambah satu namanya folder myenv. Kita tunggu sampai ininya siap. Ini masih proses membentuk myenv-nya teman-teman. Oke, sekarang sudah siap, sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat ke dalam folder yang di sebelah kiri ini myenv. Nah, ini kita lihat ada include library scripts. Di library ini, di folder library ini kita lihat nanti waktu kita install library dia akan masuk ke sini teman-teman, ke dalam folder ini. Nah, sekarang kan kita sudah punya virtual environment. Satu virtual environment ini yang myenv ini kita sudah punya. Nanti library yang bakal kita install untuk project kita, contohnya untuk Django, dia akan masuk ke dalam environment ini teman-teman, ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kan kita sudah ada nih, udah berhasil nih nambah satu myenv untuk virtual environment-nya. Nah, untuk caranya masuk ke sini, kita ketikkan di sini nama dari virtual environment kita, itu nama foldernya tadi teman-teman, myenv backslash script backslash activate.bat. Nah, ini sebenarnya myenv ini, dalam myenv ini ada namanya folder scripts ini teman-teman. Dan dalam scripts ini ada namanya file activate.bat. Ini tipenya bat ya teman-teman ya. Hanya kita buat di sini ke sini. Jadi perintah ini sebenarnya menuju ke file ini teman-teman. Sekarang kita enter. Ini kita belikan dulu ya. Ke sini, oke. Nah, sekarang ini kita enter. Nah, kita sekarang kalau kita lihat di sini myenv sudah di depan dari C ini.
Nah, ini berarti tandanya kita sudah berhasil masuk ke dalam virtual environment kita yang baru, yaitu MyEnv. Kalau kita publish, sebelum ke sini kita coba buka satu lagi command prompt. Ini kan yang sebelah kiri ini global environment teman-teman ya, yang OS environment-nya tadi. Kalau kita publish di sini, nah ini list dari yang ada di global environment teman-teman. Kalau yang di dalam virtual environment kita itu kita publish, isinya masih ini teman-teman, jadi masih bersih dia. Jadi kalau kita mau install sesuatu, contoh kita mau install Django, dia kan kalau kita di env ini, dia akan masuk ke sini teman-teman ya, ke dalam yang ini tadi, ke dalam virtual environment kita. Terus seperti yang saya bilang tadi, di sini kan kalau misalnya di sini kan udah ada Django nih. Nah, nanti kalau kita install di sini Django, ini nggak bakalan replace teman-teman. Tapi nanti kita nggak pakai yang global environment, kita akan pakai virtual environment untuk setiap aplikasi kita. Oke, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, ini di sini coba kita install di sini Django ya, install Django versi 3.1. Apakah yang di global environment-nya ter-replace? Yang sebelah kanan lagi proses install teman-teman. Nanti kita coba publish yang sebelah kiri, apakah dia ter-replace atau enggak. Oke, sudah berhasil menginstal Django versi 3. Coba yang sebelah kanan dulu ya, kita publish dulu ya. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya. Kalau kita publish di sebelah kiri, di global environment-nya, dia masih tetap utuh, Django 2. Jadi nanti begitu teman-teman. Ketika kita ada aplikasi dengan menggunakan Django tapi versinya berbeda, maka kita butuh virtual environment. Kenapa butuh? Karena misalnya kalau di sini kalau kita buat di environment yang sama, contohnya di global ini kita mau pakai, kita ada aplikasi Django versi 3. Kalau kita install di sini Django versi 3, install Django versi 3 misalnya, 3.1 misalnya, yang ini bakalan tergantikan dengan yang ini teman-teman. Jadi aplikasi kita yang menggunakan Django versi 2 ini yang sebelumnya akan terganggu, dia nggak bakalan bisa dijalankan lagi karena Django-nya, dia punya Django sudah terhapus gitu teman-teman ya. Jadi saya kira untuk tutorial cara membuat environment dan penjelasannya sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau misalnya kurang mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar atau dicari juga di sumber-sumber lain. Saya kira banyak teman-teman ya. Oke, untuk next video atau video selanjutnya kita akan coba menginstal Django dan gimana cara menjalankannya sehingga bisa dipanggil dari browser teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang.